Pemirsa, kita langsung sapa Pak Zainal yang masih berada di Yogyakarta. Pak Zainal? Ya. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Johan, jubir KPK, bahwa ini tidak masalah karena toh juga mereka akan tetap menjalankan juga kasus lain. Bukan berarti kalau tidak dipublish berarti tidak dikejar perkembangannya. Nah, kalau menurut Anda bagaimana dengan jawaban Pak Johan tadi? Iya, saya berharap jawaban itu memang. Saya berharap janji KPK untuk kemudian mengatakan bahwa tidak ada masalah di situ. Yeah. Walaupun pada faktanya dalam hitungan kita tentu seharusnya menjadi pressure yang lebih jelas, lebih keras buat KPK. Bagaimana mungkin dengan kemampuan penyidik yang hanya sejumlah seperti itu bisa mengerjakan semua hal yang diharapkan masyarakat, termasuk juga harapan masyarakat untuk KPK segera hadir di daerah, melakukan kerja-kerja yang sampai sekarang itu kan tercatat baru beberapa kasus. Koordinasi dan supervisi juga masih banyak bermasalah sebenarnya. Nah, saya berharap jawaban Pak Johan seperti itu memang. Tapi dalam artian sebenarnya bagaimana ke depan langkahnya, karena ada 3 beban beban di KPK, beban berat di KPK sekarang yang saya katakan tadi. Ada yang berkaitan dengan kasus, dan kasus ini kan kemungkinan akan menjadi terpaan beras untuk KPK, termasuk kerja yang harus dilakukan sekarang dan janji yang diberikan. Yang saya berharap sebenarnya secepatnya KPK kemudian punya roadmap yang jelas, peta jalan yang jelas untuk mengerjakan apa yang mau dilakukan, dan berbagi peran menjadi penting. Siapa yang akan ditaruh di penindakan, siapa yang akan ditaruh di pencegahan dan lain sebagainya itu akan menjadi catatan besar untuk KPK. Baik, semoga pimpinan KPK yang baru bisa melakukan itu. Pak Zainal Arifin, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat pagi. Ya, dan kita kembali ke Pak Johan. Pak Johan tadi dari Pukat meminta bagaimana apakah KPK sudah punya roadmap, dan kira-kira bisa dipaparkan juga Pak, bagaimana nih nanti alih tugas dari pimpinan yang lama ke pimpinan yang baru, karena hanya satu yang masih sama, yaitu Pak Busro. Ya, memang roadmap di KPK kalau itu diterjemahkan sebagai sebuah renstra, kita sebenarnya punya renstra juga. Tetapi memang fokus yang saya lihat, saya orang dalam di KPK, yang saya lihat bukan roadmap-nya, tetapi apa fokus yang akan dilakukan oleh KPK ini. Seolah-olah kan tidak ada arah yang mengarah kemana sih sebenarnya, misalnya penindakan atau pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Tapi ingin saya sampaikan juga ke Pak Suding bahwa pemilihan pimpinan KPK yang kemarin, saya lihat heavy-nya itu heavy ke penindakan ya. Kalau dilihat dari latar belakang Pak Abraham Samad, kemudian Pak Bambang Wijayanto, Pak Zulkarnain, dan juga Pak Pandu, kemudian Pak Busro juga mantan advokat juga, sehingga saya sih takutnya apa yang selama ini digembar-gemborkan bahwa KPK itu harus balance antara penindakan dan pencegahan itu bisa jadi tidak balance, maka malah lebih banyak orang gitu. Ya, baik Pak Johan. Terima kasih Pak Johan Budi untuk informasinya dan sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Johan. Dan Pak Suding, bagaimana Pak closing statement dari Anda? Ada tanggung jawab Komisi 3 loh, karena Komisi 3 yang pilih. Iya, saya kira kita akan memberikan kesempatan terhadap pimpinan KPK yang baru ini untuk membuktikan semua komitmen yang sudah dibangun kemarin pada saat fit and proper itu. Saya setuju bahwa memang pimpinan KPK ke depan ini harus fokus terhadap kasus-kasus yang memang berskala besar ya, dalam kasus-kasus korupsi. Jadi tidak lagi kasus-kasus yang katakanlah kasus korupsi yang kecil-kecil udah lagi serahkan kepada pihak dengan komposisinya kepolisian, dari penindakan semua untuk pencegahan. Saya kira tidak seperti itu ya. Artinya di situ ada Pak Pandu ya dari Kompolnas, saya kira juga cukup kapabel ketika dia dalam posisi di bidang pencegahan dengan Pak Busro Mukambas sama-sama seperti itu ya. Lalu kemudian di penindakan ada Pak Bambang Wijoyanto. Saya kira ketika memang tapi terlepas dari itu semua, ketika memang sudah terbangun satu soliditas ya di antara pimpinan KPK ini supaya kolektif kolegial ini bisa berjalan dengan baik, saya kira tidak akan ada hambatan-hambatan yang akan berarti. Baik Pak Suding, semoga itu juga yang terjadi dan kita terus awasi KPK kita. Terima kasih Pak Suding, selamat pagi. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami yang mengakhiri Metro Pagi. Saya Lena Samosir. Ya, saya Cerupan Sul, juga tadi mewakili Elsita Herani dan Afiani Malik. Sampai jumpa, dan seperti biasa kami tutup dengan informasi dari Mahkamah Konstitusi berikut ini.
pelanggaran terstruktur tidak hanya dapat dilakukan oleh incumbent, namun juga oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan birokrasi. Demikian ungkap ahli pihak terkait Yusril Iza Mahendra dalam sidang sengketa pemilu kada Papua Barat di Mahkamah Konstitusi Senin 12 Desember 2011 kemarin. Dalam pemeriksaan saksi-saksi, terungkap adanya perbedaan jumlah dana hibah yang tercantum dalam APBD Papua Barat, serta adanya perbedaan nomenklatur dalam penggunaan dana APBD. Sidang berikutnya akan dilakukan dengan pembacaan putusan pada 19 Desember 2011. Sementara dalam sidang sengketa pemilu kada Gorontalo di hari yang sama, ahli pemohon Sayuti Asyatri menyatakan dukungan partai politik terhadap calon perseorangan merupakan hal yang mubazir karena mengurangi hak politik calon pasangan yang seharusnya diusung partai politik. Tim Liputan NKTV News melaporkan. لبيك اللهم لبيك